Saisea shonen hamina. Kita baru berdelapan orang. Sekarang sudah mungkin 20 orang sama konten kreator dan lain-lain kan. Krunya sudah lingkaran semua. Alhamdulillah. Kira-kira 10 ada? Ada lebih Pak kalau itu. Iya, 1 tahun udah lebih. Keren. Sekarang kita bicara tentang omset Mbak Ika. Oke, boleh. Kalau Tujuan kita hidup adalah untuk mati. Tapi sebelum mati kita perlu mempersiapkan itu dengan baik. Salah satunya dengan kita mempunyai atau membawa tas. Tas itu ada artinya Pak. Shimeta kokoro no kosu mo atsuku moyase kiseki yo okose kitsutsuita mama janai to chikai yatta harukana kiga Pegasus fantasy そしてるのだけは誰も穏やかな心の翼だから再生や少年は皆再生や明日の勇者おいえ再生やペガススのように再生や今こそ羽ばたけ Golden Youth dalam story-nya mengatakan bahwa di dalam fase kehidupan manusia terdapat satu fase di mana manusia itu akan merasa dirinya hebat, kuat, dan produktif. Fase itu adalah fase masa muda. Tetapi tidak sedikit di antara kita, para pemuda kita ini yang melewati masa emas ini dengan begitu saja, sehingga kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berproduktif terlupakan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Pak Boy, di acara Ngopi, Ngobrol Pintar Inspiratif bersama narasumber kita. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang dan berdiskusi, saling sharing pengalaman begitu. Dan narasumber kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Mbak Ika Novitasari. Siang Pak Boy, Ika Novita Damayanti Pak. Ika Novita Damayanti. Betul. Bukan Novitasari. Bukan. Siapa itu Ika Novitasari Pak? Setahu saya Ika Novitasari. Ika Novita Damayanti. Oke, panggilannya Mbak Ika gitu ya. Ika betul. Ya. Mbak Ika ini adalah alumni SMK Negeri 2 Purwodadi. Lulus tahun 2020. Angkatan Covid pertama Pak. Ya, bisa dikatakan betul. Angkatan Covid ya. Iya betul. Angkatan Covid pertama. Dan Mbak Ika ini saya masih teringat betul ketika masih sekolah dulu, Mbak Ika ini aktif sekali di organisasi. Dan Mbak Ika ini merupakan ketua OSIS periode wakil ketua OSIS Pak. Wakil ketua OSIS di tahun 2018. 2018. 19 berarti. Iya, 18-19 kelas. Jadi tidak heran jika sekarang ini Mbak Ika tampak begitu prima sekali ya dalam menghadapi orang lain, menghadapi klien. Betul, gitu ya. Betul. Dan komunikasinya juga bagus, performanya bagus. Nah, tidak heran karena dulu wakil ketua OSIS. Dan yang paling membekas di pikiran saya Mbak Ika, ketika Mbak Ika membawakan sebuah puisi atau apa itu ya? Iya, di perpisahan musikalisasi puisi ya. Yang seperti Mbak Nana itu ya. Betul. Itu dulu masih di tahun berapa? 2017 kelihatannya. 2018. 2018 ya. Oh, itu berarti bukan perpisahannya Mbak Ika? Bukan. Kan karena saya angkatan Covid ya, angkatan 2020 karena nggak ada wisuda. Dulu saat masih jabat jadi wakil ketua OSIS di tahun 2018
Itu perpisahan angkatan berapa ya? 13 berarti? Bukan. Tahun 2018, Pak. 2018. Iya. Oke. Membawakan itu. Ya, itulah Mbak Ika. Maka kita bisa dipertemukan kembali hari ini untuk berbagi kepada teman-teman sahabat SMK Negeri 2 Purwodadi. Nah, Mbak Ika, Iya, Pak. langsung saja kita mulai obrolan kita. Boleh, silakan, Pak. Mbak Ika sibuk apa sekarang? Ya, saat ini masih sibuk kuliah, juga ngurus yang paling utama saat ini mengembangkan usaha saya, Pak. Ya. Yaitu wedding organizer, namanya Asmara Loka Wedding Organizer. Asmara Loka Wedding Organizer. Betul. Sebentar. Di sela-sela Mbak Ika harus menjalani kuliah, Ya. tapi Mbak Ika juga harus mengelola WO ini. Apa tantangannya Mbak Ika? Kalau untuk kuliah sendiri, kebetulan saya ambilnya untuk kelas karyawan, jadi hanya Sabtu dan Minggu. Oh, Dan gitu itu ya. pun kemarin masih online sih, Pak. Yang paling saya utamakan kan karena ini tanggung jawabnya besar sekali, yang mana ngelola acara pernikahan orang-orang yang butuh tanggung jawab yang luar biasa. Saya lebih fokus ke pekerjaan tapi tidak meninggalkan kuliah. Nah, kalau cara saya sendiri untuk mengelola pekerjaan ini seperti apa, yang pastinya saya fokus dengan tujuan-tujuan saya dulu, Pak. Oke. 1 tahun kemarin. Yang pasti dua-duanya bisa berjalan dengan baik ya Mbak Ika ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ini bisa kita lihat, ini salah satu, apa ini namanya Mbak Ika? Oke, nah ini jadi BTS ketika Mm-mm. kita mau besok acara ya. Jadi malamnya kita kan cek lokasi, terus nanti menuju ke penginapan seperti itu. Kebetulan teman-teman Asmara Loka ini kan kebanyakan masih muda, mahasiswa-mahasiswa dan juga baru lulusan S1 mungkin. Nah, masih muda-muda, masih energik ya seperti ini. Oke. Ini mau Baiklah, persiapan kita untuk saksikan. acara. Wih, mantap ya. Ini acara di Gedung Wisuda Purwodadi, Pak. Oke. Ini kru-krunya Mbak Ika ya? Iya. Mbak Ika mana ini? Ini Oh ini. ini kebetulan teman-teman Asmara Loka WO ini juga dari alumni SMK 2. SMK 2 juga Sengaja ada saya ya? ambil, saya kumpulkan teman-teman dari SMK 2 untuk ikut sama saya, Pak. Wah, just keren Iya. Mbak, memberdayakan teman, adik Betul. kelas. Adik kelas ada, teman ada, kakak kelas juga ada yang ikut. Sebentar, ini Mbak Ika posisi sebagai apa ini Mbak di Asmara Loka? Kalau saya sendiri kan sebagai pimpinan project. Jadi saya lebih ke mengatur konsepnya, terus mengatur acaranya seperti apa. Di hari H yang paling banyak bekerja ya teman-teman semuanya. Iya. Kalau saya hanya sekedar memantau, semua sudah berjalan sesuai job desk-nya, dan saya tinggal misalkan ada problem atau apa, saya yang turun tangan. Seperti itu, Pak. Keren ya. Ini juga masih mahasiswa, Pak, baru semester 5, 6 gitu. Karena kan kebanyakan acara wedding ini kan weekend. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nggak weekend kita tetap full team, tetap sama kualitasnya, nggak ada yang berbeda. Oke, sip. Ini di gedung ya? Iya, ini di Gedung Wisuda. Berarti ada juga yang S1, lulusan S1. Ada. Heeh. Berani-beraninya Mbak Ika lulusan SMK. Nah itu, saya mau apa ini Pak bahasanya? Jos Mbak. Lanjut, Teman-teman. sebentar kita lihat dulu ini. Ini berarti 1 hari sebelum acara ya? Iya, 1 hari Hamin sebelum 1 ya? acara, malamnya. Heeh. Ini mas-mas ini juga Mbak Ika kenal semua berarti ya? Kenal semua teman-teman Yes. vendor dari mulai yang punya, ownernya, tukangnya mungkin semuanya kenal dekat. Oh, jadi Asmara Loka ini baru Baru 1 tahun. baru 1 tahun di bulan ini. Bulan ini ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ya Mbak Ika ya. Terima kasih Di Bapak usia ini. yang masih baru 1 tahun tapi kita bisa lihat karya-karyanya begitu luar biasa sekali ini. Tuh, nanti mungkin lengkapnya teman-teman bisa lihat di Instagramnya Ya. Asmara Loka WO. Nah Mbak Ika, Oke, Pak tadi Boy. sudah kita saksikan bersama-sama. Apa Iya. namanya tadi? Itu BTS. BTS. Iya, behind the scene-nya. Behind the scene dari. Acara besok. Cuman Nah. ini kan untuk persiapannya aja. Oke, sip. Gini Mbak Ika, Iya, Pak WE Boy. itu apa sih Mbak Ika? Mungkin dari teman-teman atau mungkin banyak juga yang apa sih WO itu? Oke, ini saya jawab ya Pak ya. Mm-mm. WO sendiri menurut persepsi saya nih Pak, Mm-mm. dan juga yang saya pelajari selama ini sampai saat ini, WO itu jadi perencana, pengelola acara. Jadi kita konsepin acara wedding, kita buatkan sesuai dengan keinginan kliennya, kerjasama dengan vendor-vendor yang mana
si calon pengantin ini bisa request dengan WO-nya. Jadi kita konsepin, misalkan kita ada acara pernikahan, kita konsepnya tradisional gitu. Dan nanti bisa kita konsepin mulai dari MUA-nya, dekorasinya, dan lain-lain, nanti bisa sesuai, jadi senada gitu. Misalkan kita konsepnya tradisional, jadi MUA-nya nanti untuk look-nya juga yang mungkin kalau kita di Jawa ya Pak, Jawa Tengah khususnya, ini Solo Putri seperti itu. Konsep-konsep Jawa seperti itu salah satunya yang bisa dipakai. Jadi nanti look makeupnya Solo Putri, kemudian dekorasinya yang Jawa, entah yang Jawa klasik atau yang sekarang sudah yang sering dipakai itu kan gebyok kalau zaman dulu ya Pak namanya. Cuman sekarang udah di modernisasi, udah di udah di restorasi. Iya, sekarang jadi yang kayak klasik gitu. Lebih keren sih Pak sekarang itu untuk perkembangannya dekor sendiri. Jadi intinya WO itu daripada yang mau punya hajatan itu susah-susah repot-repot cari tukang sound, cari tukang make up, tukang masak, udahlah serahin Asmara Loka semua beres. Intinya gitu ya. Betul. Jadi nanti misalkan teman-teman atau bapak ibunya teman-teman nih mau punya hajat, jadi tinggal langsung bilang sama Asmara Loka WO, nanti kita ketemu, kita meeting kan gimana konsepnya nanti untuk semua vendor mulai dari dekorasi, MUA, sound system dan lain-lain itu udah kita semua yang cariin dan pastinya kualitasnya yang paling oke. Dan bisa sesuai request. Bisa sesuai request dan tentunya apa Pak? Yang paling menarik yaitu budgetnya. Nah ini kita ketahui sejak awal. Jadi transparansi budget itu kita ketahui sejak awal karena selalu saya buatkan RAB atau rencana anggaran biaya ini. Jadi nggak ada nanti di akhirnya ternyata membengkak, itu nggak ada ya? Nggak akan ada Pak. Jadi sebelumnya kita sudah tahu budgetnya berapa gitu. Berarti misalnya ada yang menghendaki mau hajatan, kontak Asmara Loka, terus nanti ketemuan sama Mbak Ika. Betul. Oke. Berarti seperti yang kemarin ya kita ketemu di warungnya Bu gitu ya. Di Pawon Nyayi itu Pawon Nyayi betul. Itu pas waktu itu memang kami sedang makan siang, ada Mbak Ika di situ, ternyata sedang ketemu klien. Betul, gitu. meeting sama gitu klien ya. di situ. Sama orang tuanya. Berarti Mbak nanti request dari pelanggan ini, Mbak saya pengen yang make upnya gini, saya pengen yang termasuk hiburannya juga, cateringnya. Betul. Berarti Mbak Ika semua vendor-vendor di Kabupaten Grobogan kenal semua? Kenal semua. Mayoritas kenal sih Pak. Kalau untuk vendor-vendor. Oke. Sekarang gini Mbak Ika. Apa sih yang membuat Mbak Ika itu berani seperti ini gitu loh? Kan gini ya. Kalau kita perhatikan. Seorang wanita di seusia Mbak Ika ini. Di saat yang lain itu asik nongkrong, scroll HP gitu kan. Kenapa Mbak Ika memilih jalan ini gitu loh? Mbak Ika pasti tahu ya, yang lain kan seusia Mbak Ika masih asik touring-touring, dolan-dolan kemana gitu. Iya betul. Gimana Mbak Ika ceritanya kok bisa sampai ke sini? Kalau saya sendiri sih Pak, karena dulu sebelum punya sendiri ya, saya sudah pernah ikut IO. Oh IO di beberapa tempat. Jadi udah pernah ya, ada yang di Kabupaten Grobogan juga ada, yang di luar Kabupaten Grobogan juga ada. Jadi di situ kan saya udah belajar tentang tata cara kelola acara seperti apa, kemudian manajemennya seperti apa, udah saya pelajarin dulu. Sebelum saya siap untuk membuat sendiri kan saya harus mikirin itu dulu ya Pak. Terus apa yang mendorong saya untuk akhirnya berani membuat sendiri? Itu yang pasti prinsip sih Pak. Yang pertama prinsip. Karena prinsip saya selalu pengen berkembang. Pengen berkembang itu. Terus yang kedua ya pastinya karena ada peluang di Kabupaten Grobogan khususnya untuk WO sendiri ini kan jumlahnya sangat terbatas kalau untuk di Kabupaten Grobogan sendiri. Masih ada peluang gitulah ya. Saya melihat peluang di sini Pak di Kabupaten Grobogan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sendiri. Seperti itu. Keren. Just luar biasa Mbak Ika. Alhamdulillah. Terus gini, atau mungkin dari orang tua backgroundnya juga di bidang yang sama? Oh tidak, kalau orang tua justru saya tuh dari keluarga yang ya bukan yang kaya ya Pak. Saya dari keluarga yang sederhana sekali. Pada waktu itu juga mungkin nanti kita bisa bahas lebih detailnya kenapa saya sampai di saat seperti ini itu kan. Nah ini singkatnya aja. Kalau dari background keluarga saya sendiri ini bukan dari orang seni Pak. Bukan bapak ibu bukan orang seniman, orang biasa semua. Yang mana saya memang punya keinginan di diri saya sendiri karena sejak SMP saya kan sering
sejak SMP udah jadi ketua OSIS di SMP. Maka dari itu senang ngelola acara Pantes seperti aja ya. itu. Iya. Senang ngelola acara, akhirnya saya menyukai pekerjaan saya saat ini karena ya hobi saya Pak, berangkat dari hobi saya sendiri seperti itu. Intinya Mbak Eka sendiri tuh suka gitu ya. Suka, betul. Karena Iya, iya, suka, iya, iya. maka akhirnya ya seperti inilah. Mengkoordinasi teman-teman, kemudian membuat gimana acara ini bisa sukses Betul. gitu ya. Iya. Setahun ini ya Mbak ya, Iya, Asmara Loka ini. Sudah setahun ini. Sudah setahun ini, tepat di tanggal 22 Februari nanti. 22 Februari. Sorry Pak, 20 Februari. 20 Februari nanti 20 tepat bulan 1 tahun. 2 tahun 2022 dulu lahirnya. Oh, hari kemarin ya Pak, harusnya ya Pak. Kita podcastnya harusnya kemarin. Aduh. Tanggal 20 Februari. Iya, 20 Februari. Berarti kemarin ulang tahun ya Iya, Asmara ulang Loka ya tahun Mbak ya. yang pertama. Alhamdulillah, semoga semakin jaya Mbak Amin, Ika amin. ya. Terima kasih Iya. Pak. Boy, Soalnya makanya. gini, ini tentang orang tua tadi ya Mbak ya. Oke, Biasanya kan umumnya kan dari orang tua nurun ke anak gitu ya. Iya, Anak meneruskan wirausaha atau perusahaan orang tua kan begitu. betul. Ternyata Mbak Ika bukan. Bukan Pak, sama Bukan. sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua justru. Dan ternyata Saya. bisa ya Mbak Ika ya. Pasti bisa kalau kita mau Pak. Nah itu Kalau loh. kita nekat, nekat dulu. Seperti yang dulu pernah saya katakan Mbak Ika ketika kita bertemu itu, Mbak Ika ini kok kewanen ya. Saya bilang kan gitu Iya, dulu betul. ya. Masih muda, usia berapa Mbak? Saya baru 21 tahun. 21 tahun. Berarti kalau kemarin pas kita ketemu tuh 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun punya WO. Iya, Dan ternyata sukses gitu ya. alhamdulillah. Mbak Eka pintar membaca peluang, pintar belajar Iya, dari pengalaman-pengalaman, dan ternyata bisa ya Mbak Eka ya. bisa. Padahal kebanyakan klien saya kan Mm-mm. ya yang pakai WO, mohon maaf kan pasti yang orang-orang Mm-mm. ya seperti itu Pak. Menengah ya. ke atas. Menengah ke atas lah Oke. kebanyakan. Nah, saya dengan usia saya yang masih 21 Nah, tahun saat itu Mbak ini, Ika. saya harus berkomunikasi dengan Mm-mm. orang-orang yang sudah berpendidikan pastinya kan Pak. Iya. Sudah jauh lebih tinggi lah pengalamannya daripada saya pada saat ini. Tapi dengan keberanian saya, dengan tentunya dengan pengetahuan saya, dengan rasa tanggung jawab saya berani gitu. Berani Sukses berbicara luar biasa. Iya, seperti iya, itu. iya. Dan semua klien yang pasti puas ya Mbak Eka ya. Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada komplain. Ya, Selalu. Alhamdulillah. Dan saya selalu berhubungan baik dengan semua klien. Iya. Ada juga yang ini reorder gitu. Kebanyakan sih keluarganya gitu Pak. Oh, gitu Jadi ya? bulan Desember ini yang terakhir dari adiknya, kemudian lanjut ke kakaknya, Kakaknya juga sampai saudaranya itu, sampai semuanya pakai satu keluarga itu. pakai Asmara Loka. Pakai Asmara Loka WO. Itu karena konsumen puas. Pastinya. Pastinya ya. Kalau nggak puas kenapa dipakai lagi kan Nah, gitu. jelas Mbak Eka. Iya. Terus gini, tadi kan Mbak Eka belajar ternyata dari masa lalu ya. Dari pengalaman Pak. Dari pengalaman Iya. dulu pernah ikut IO. Pernah Dan ikut sekarang IO. Mbak Eka mengembangkan di bidang WO kan gitu ya. Iya. Lebih spesifik. Sekarang kita tantangannya Mbak Eka Mm-mm. di Kabupaten Grobogan ini Iya. dalam melayani klien, kemudian dalam berkoordinasi, pengalaman apa yang Mbak Eka paling berkesan atau susah dilupakan? Ada cerita Mbak? Pastinya ada. Mm-mm. Yang pertama itu pengalaman yang menyenangkan dulu ya Pak. Ya, yang Kenapa? menyenangkan. Pertama kali klien saya. Oh, pertama kali. Pertama kali Ah. klien saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada namanya Mbak Vita Loka Pak. Vita Loka. Hampir sama ya Asmara Loka, Iya, Vita Asmara Loka. Loka. Nah itu kebetulan banget Pak saya dapat klien itu. Jadi beliau itu kakaknya teman saya. Mm-mm. Rumahnya Juwangi sana. Dan karena saya pengen pertama kali cari klien kan susah ya Pak. Iya. Kalau kita belum punya Apalagi branding. pertama. Nah, kita belum punya jam terbang dan lain-lain. Nah, dengan Kesediaannya. kesediaannya beliau, dia mau untuk di WO-ni sama kami, sama Asmara Loka, sampai akhirnya bisa seperti ini. Dari Mbak Vita Loka itu dulu kita baru ber8 orang. Sekarang Sekarang sudah mungkin 20 orang sama konten kreator dan lain-lain kan. krunya. Krunya. Sudah 20 orang ikut sama saya Pak saat ini. Nah dulu Mbak Vita Loka itu klien pertama yang bener-bener bisa bantu banget untuk naikin Asmara Iya, Loka iya, WO iya. ini tentunya.
Dan teman-temannya banyak. percaya kok langsung begitu percaya Iya. gitu ya sama Asmara Loka. Saya sangat sampai sekarang ini kalau sama Mbak Vita itu udah kayak adik sama kakak. Mbak Vita itu udah nganggap saya kayak adiknya sendiri. Dan saya sudah seneng banget lah. Kemarin itu resepsinya juga pakai saya lagi. Mbak Vita Loka itu. yang sama itu. Sama. Oke. Akhirnya kan gitu. Pastinya itu semua karena apa ya? Bisa juga Mbak Vita itu memberi kepercayaan penuh pada Mbak Ika. Betul. Dan ternyata Mbak Ika bisa bisa membuktikan Bisa bahwa Mbak mewujudkan Ika juga. bisa gitu kan ya. Betul. Nah, dalam 1 tahun ini Mbak Ika. Iya. Dalam 1 tahun Asmara Loka ini sudah berapa klien yang Mbak Ika cover? Kemungkinan 40 acara, Pak. 40? Iya. Dalam 1 tahun? Iya, 1 tahun ini. Wow. September itu ada 10, lebih September Pak, kemarin? 11. Iya, September kemarin yang paling banyak ya. September 11, terus Desember ini 10. Ya bulan-bulan akhir bulan ini banyak, Pak. Februari bulan ini. Februari hanya cuma 2, Pak. Kalau Januari Februari 22, nanti Maret ada 4. Sampai ini tahun ini pun sampai bulan November Desember udah banyak banget jobnya. Berarti sampai bulan November 2023 ini. Iya. Kalender Mbak Ika sudah lingkaran Sudah semua. lingkaran semua, alhamdulillah. Kira-kira 10 ada? Ada lebih, Pak, kalau Lebih? itu. Iya, 1 tahun udah lebih. Keren. Sekarang kita bicara tentang omset Mbak Ika. Oke, boleh. Kalau kita rata-rata Oke. dalam 1 bulan itu omset berapa sih Mbak? Terakhir ya Pak, bulan Desember yang paling. Desember. Desember Sampai karena angka kan berapa? 10 acara ya. Iya. Satu acaranya ini kan dari klien sendiri kita masih menyisihkan 40%-nya lah untuk ya dana WO gitu. Oh iya. Selain untuk udah saya bagi sama teman-teman untuk bayar fee dan lain-lain, ini masih saya sisakan 40%-nya. 40%. Iya, 40% ini di bulan Desember masih ya kalau satu acaranya kan ya mohon maaf ya Pak ya, sampai 4 juta. 4 kali 10 acara mungkin sekian. Nah, itu baru dari kliennya, cuma dari pengantinnya. Sedangkan saya kan kalau ada acara seperti itu banyak teman-teman yang banyak pengantin yang nitip ke saya kerja sama dengan vendor, artinya kan juga dapat gitu dari teman-teman vendor. Betul. Nah, itu kalau itu enggak bisa disebutkan mungkin ya Pak. Oke. Jadi ya lebih dari itulah omsetnya. Berarti kisaran 50 60 mungkin satu lebih sih Pak ya 50 ya, 60 ya. Seperti itu. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Wow. Iya. Dalam 1 bulan rata-rata 50 sampai 60. Mbak Ika di usia 21 tahun, wanita single, lulusan SMK. Bisa. Tapi kan juga butuh buat kebutuhan sendiri Pak. Kalau WO kan ada nanti untuk akomodasi kendaraan, saya juga beli kendaraan sendiri kan buat WO. Buat operasional gitu seperti kan. itu. Ya buat yang penting saya fokus ke ini dulu sih Pak, ke properti WO dulu. Kayak dress code dan lain-lain gitu. Sekarang krunya Mbak dari awalnya dulu 8 orang berdelapan. 8. Ini berarti 8 orang ini nekat semua ya Mbak Ika? Iya, nekat semua, itu 0 pengalaman semua Pak. Iya, bener. Cuman memang basicnya anak organisasi. Oh gitu ya. Memang Mbak Ika di organisasi ketika sekolah dulu Oke. Nah, teman-teman organisasi SMK 2 yang saya ambil juga orang oke semua soalnya. Sip. sama saya. Sekarang total ada 20. Sekarang 20 admin saya ada 4. Adminnya sendiri 4, konten kreatornya ada 2. Kalau krunya itu mungkin 15-an Pak. Itu bisa. Ya. Luar biasa, Bro. Konten kreator kita berapa Mas? Banyak ya pasti. 2 tok ini Mas. Kalau Mbak saya cuma ada 2 yang buat video sama foto. Jadi yang ada yang branding buat Instagram, ada yang branding buat video. Ya buat kebutuhan Instagram, TikTok, terus YouTube juga. Jadi satu. Luar biasa Mbak Ika. Terus gini, kerjasama dengan pihak-pihak yang pernah Mbak Ika jalin, kerjasama dengan pihak-pihak mana mungkin? Kalau vendor ya Pak? Iya. Kalau vendor dekorasi terus MO itu banyak sih Pak. Kalau ini bisa disebutkan, boleh disebutkan namanya? Boleh. Salah satunya ya Pak, kalau untuk semuanya kebanyakan karena saya dekat sama teman-teman vendor. Kalau untuk dekorasi ini sama Asna Dekorasi, terus Juragan Dekor ini dari Demak sana,
Kalau Oh, Asna itu keren juga. dari Ngaringan sini, terus JM Dekor sini, punya Mas Misbah, terus punya Mas Tri Agus sini, Praja Dekor, ya punya Mas Keset, Pari Keset. Banyak sih Pak, ini untuk teman-teman vendor yang dekat semua. MUA juga ada. Ya. MUA juga nggak hanya dari Prodadi ya. Ada yang dari Blora, Mbak VNA Makeup itu namanya. Salah satunya yang Berarti Mbak Ika kenal semua itu ya? kenal, heeh. Sama yang Semarang juga banyak. Tukang son kenal? Kenal, tukangnya kenal, yang punya kenal. Senang kalau saya datang gitu. Ini hiburan. Hiburan. Kita punya teman Mm-mm. Risang, Ya, Jalu, itu sering ketemu Dias kalau si Permata. Risang itu. Yang Kalau sering Risang- ketemu? Risang sih Pak. Risang sering ketemu. Karena kan ikut sama teman saya Mas Chandra itu sering ikut. Kalau Oh. Risang itu sering ketemu. Kapan-kapan Mas gantian Risang ya? Risang sama Dias Permata. Yuda ya Pak, jangan lupa. Oh ya Yuda. Teman Ini saya juga itu. di sini Ika Novita, Yuda Arif. Dan Yuda itu kan salah satu orang yang sangat membantu di Asmarul KWO untuk menaikkan namanya tentunya. Oke. Dan pastinya bukan hanya sekedar naik Mbak ya. Iya, Kepercayaan, betul. tanggung jawab, Betul. kepuasan klien Betul, nomor betul. satu. Betul. Sip Mbak Ika. Oh ya Mbak Ika, tadi kan pengalaman yang manis ya. Iya. Alhamdulillah bisa dipercaya sampai saat ini. Pengalaman yang pahit Mbak. Oke, pengalaman yang pahit itu di klien saya yang kedua. Mm-mm. Ada Pak, Oh, ini klien ada, kedua. Iya, ada cerita di pengalaman yang kedua. Ketiga Pak. Ketiga. Nah, di mantan saya yang ketiga ini rumahnya Ngaringan. Itu sempat ada problem. Problemnya sih bukan dari WO sih Pak. Cuman gini, karena kan dulu di Asmarul KWO itu ada paket yang hanya hari-hanya aja. Jadi kita hanya bantu di hari-hanya aja. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman nantinya, informasi buat teman-teman nantinya atau orang tuanya yang barangkali pengen menikah, pengen ngonsepin sendiri, pesan-pesan sendiri. Nah, ini ada salah satu cerita Pak, yang mana bisa buat pelajaran kita bersama. Jadi itu saya bukan menjelekkan vendor ya Pak ya. Tentunya saya tidak akan menyebutkan namanya. Mungkin karena ya berangkat dari desa dengan keinginan pengantinnya yang dia sudah ya orang berpendidikan lah, pengennya yang pasti yang mewah, terkonsep seperti itu. Nah, ini orang tuanya sendiri yang cari. Orang tuanya sendiri yang cari untuk terataknya dan lain-lain, tendanya itu Pak. Nah, tendanya ini tidak sesuai dengan yang dipengenin sama pengantinnya. Gitu. Padahal kita tim WO itu tidak membantu di persiapannya karena memang kita hanya di booking di hariannya aja. Artinya kan Untuk apa? untuk Menangani membantu apa? di acara hariannya aja. Koordinasi di hariannya aja. Jadi kita tidak bertanggung jawab di hari sebelumnya untuk persiapannya. Berarti kan bukan tanggung jawab Mbak Ika. Bukan, sebenarnya memang bukan. Memang bukan tanggung jawab saya, cuman ya karena ini klien saya dan pernah ada press release seperti itu Pak di hariannya aja. Tapi karena dengan kejadian itu sekarang press release itu udah saya hapus. Itu sangat ini sih Pak, berbahaya sih menurut saya. Bahaya. Saya tidak mau ambil Menenggelamkan resiko aja lah. lagi. Saya tidak mau ambil resiko lagi. Kejadian itu intinya salah ukuran tenda, tidak sesuai dengan warna yang diinginin pengantin. Sampai pada akhirnya pengantin ini telepon saya, minta tolong Pak, sampai nangis. Baiknya minta tolong pokoknya. Ini tolong urusin. Iya. Bongkar, Mbak. Akhirnya dibongkar Pak, bener. Tendanya ini dibongkar, diganti. Karena teman saya kan banyak, akhirnya ya bisa cepet teratasi lah. Bisa cepet dapat gantinya. Tapi kan daripada kita harus 2 kali kerja, itu kan nggak hanya waktunya, yang pasti tenaga, budgetnya juga kan Iya. Pak, karena yang satu tidak jadi dipakai, tapi kan kita harus tetap bayar. Nah, daripada nantinya terjadi resiko seperti itu, mending percayakan sama WO yang udah punya pengalaman, yang udah berpengalaman di bidangnya untuk ngatur acaranya ini. Jadi di venue-nya juga, acaranya juga dan lain-lain seperti itu. Bisa lebih tertata, konsep pas. dari awal. Betul, terkonsep dari awal. Kalau Berarti dari sebelum konsep BK ya cek lokasi juga. Pasti. Oh. Kalau kita ketemu klien, kalau acaranya di gedung kan kita udah tahu ukuran gedungnya. Tapi kalau acaranya di rumah, kita wajib ke rumah karena kita harus survei, ngukur ukurannya, berapa tingginya, berapa panjang pelaminannya, seperti itu. Dan lain-lain. Pastinya tetap kita harus survei ke rumah. Survei Mbak Ika sendiri langsung Sama tim. sama Sama ya? tim venue Oke, ya. sip. Mbak Ika, kalau misalnya nih ya, Iya. misalnya ada yang mau pakai jasa Asmara Loka, Oke. kita perlu menyiapkan berapa Mbak Ika anggarannya pernikahan?
Oke, ini untuk full aja ya Pak ya. Kita bahasnya untuk full vendor. Ya, Jadi sip. udah dekorasinya, Udah udah pokoknya MUA-nya. pasrah semua sama Udah Mbak pasrah Ika. semuanya. Itu mulai dari 35 sampai ya sekian. Sampai Tergantung tergantung requestan. permintaan. Iya, Oke. tergantung mau seperti apa, ukurannya berapa, konsepnya Mm. seperti apa kan gitu. Kalau mulainya 35 itu udah bisa dapet yang udah bagus lah. Kalau bisa dilihat nanti di Instagramnya Asmara Loka WO, itu semuanya terkonsep. Jadi mulai dari tendanya, dekorasinya, MUA-nya, pengennya ngantin seperti apa itu kita udah Oke, ada oke. referensinya semua. Berarti Gitu. kita siapkan anggaran segitu ya. Sekian, betul. Nah. Dan nanti khusus untuk keluarga besar SMK 2 Pak. Wow. Ya, Iya. ini beneran ini. Ini ada yang spesial pasti Iya, nih. pasti. Nah, ini untuk semua keluarga besar SMK 2, baik Mm-mm. alumni, kemudian guru-guru mungkin yang belum menikah. Atau mungkin pengen mantu. Nah, Bapak Ibu guru yang pengen mantu, nanti ada harga khusus untuk keluarga besar SMK 2 Wah, Purwodadi. luar biasa. Terima kasih Iya, sekali, siap, Pak. Mbak Ika. Dan sepertinya SMK 2 ini kita masih punya berapa bujang, Mas? Banyak ya? Ya nanti bisa lah Pak. Iya. Nanti saya bantu semuanya lah. Dan ini Mas Antoni sudah siap-siap. Oh, segitu ya. Murah kan Mas? Cuman segitu loh. Udah ada WO-nya. Ada yang ngatur. Pokoknya aman, Mas. Pasrah Mbak Ika aman. Udah ada pokoknya. MC-nya. Nah, Nah, MC-nya pasti Mas Yuda. gampang yo, tonggomu. Apa sih kuncinya untuk apa namanya teman-teman yang masih muda-muda ini untuk bisa seperti Mbak Ika? Kuncinya apa sih, Mbak? Mungkin saya belum, kalau dikatakan sukses mungkin juga Mm-mm. baru belajar untuk menjadi Iya. sukses ya Pak. Iya. Intinya kalau saat ini sekarang saya itu fokus sama pekerjaan yang saya jalani saat ini. Berarti Intinya fokus ya. fokus dulu, Mm-mm. konsisten Pak. Yang nomor 2 susah loh kalau kita udah menciptain apa tapi kita nggak punya konsisten. 1 bulan 2 bulan pasti udah selesai. Oke, Kalau berarti kita kata konsisten. kuncinya harus fokus dan Konsisten. konsisten. Berarti Mbak Ika pernah nggak, Mbak, di tengah perjalanan gitu Mbak Ika merasa capek lah, udahlah berhentilah, pernah nggak Mbak kepikiran sempat kepikiran seperti itu nggak, Mbak? Kalau seperti itu saya rasa manusiawi ya Pak. Mm-mm. Kita saat kita masih kita pusing, kita Mm-mm. capek dengan kerjaan, ada kalanya aduh capek banget nih. Saya sampai berhentilah nantilah saat ini. Tapi balik lagi dengan karena beberapa bulan ke depan kan sudah ada bookingan juga yang masuk, dengan adanya tanggung jawab baru itu jadiin semangat lagi buat saya, iya, menjadikan iya. semangat baru. Kemudian saya harus terus berusaha biar Asmara Loka WO ini bisa jadi tempat untuk cari nafkah buat teman-teman yang lain, tentunya teman-teman muda yang lain. Iya. Berarti bisa ya teman-teman alumni SMK 2 atau ada di kelas yang saat ini masih belajar nantinya bisa ikut Mbak Ika ya. Boleh. Ada kesempatan ya. Boleh banget, apalagi saya selalu mengutamakan kalau ada alumni SMK 2 Pak. Selalu Tuh, saya buat kasih teman-teman alumni tempat sendiri. yang ingin belajar bersama Mbak Ika sangat terbuka sekali buat teman-teman alumni gabung di Asmara Loka untuk belajar bareng, kemudian mensukseskan sebuah acara, sebuah event bareng gitu ya Mbak Betul, Ika ya. betul. Ini juga Jadi ada ada kesempatan. alumni yang pakai Asmara Loka WO Pak. Oh, siapa Iya. Mbak? Mbak Rizky namanya. Mm-mm. Dulu jurusan TKBB kelihatannya, tapi angkatan udah lama sih Pak. Menikah pakai Asmara Loka WO. Asmara Loka. Betul, suaminya juga SMK 2. Oh. Suaminya dulu TKR. Kalau mbaknya TKBB. Mbak Kiki rumahnya sini. Rumahnya cuman Danyang Samba atau Danyang sini? Samba. Rumahnya Samba sini. Bulan Mei nanti, Pak. Nah, Bapak Ibu guru SMK 2 belum ya? Kalau Bapak Ibu SMK 2 belum sih. Nanti Mbak setelah ini. Amin. Setelah ini nanti. Harus ya, Pak ya? Iya. Harus ini. Nah, itu gini Mbak Ika. Apa itu khusus untuk pernikahan aja, Mbak? Kalau saya paling banyak kan emang pernikahan Pak. Yeah. Cuman tidak menutup kemungkinan misalkan ada event-event yang lain kita bisa handle, kita handle. Misalnya sekarang kan ngetrennya juga kan lamaran. Oh kalau lamaran udah. Oh, udah. Bisa ya? Bisa kalau itu. Pokoknya yang sebelum acara wedding kayak pre-wed dan lain-lain itu bisa kita konsepin semua. Sunatan. Kalau sunatan sih belum. Cuman kalau untuk birthday party itu udah pernah. Dan ini Asmara Loka WO kan nanti bulan Ramadan kita juga ada beberapa project bareng sama beberapa teman-teman yang punya kafe. Kemarin sih udah sempat ketemu sama manajernya. Nanti ada meeting lagi sama beberapa kafe yang kita buat acara untuk Ramadan. Berarti Event Ramadan. Nggak ada liburnya Mbak Ika ini?
Alhamdulillah Pak. Tadi saya pikir sebentar lagi Liburan Ramadan. Ya, berarti break dulu nih. Enggak ya? Enggak, tetap kan kita ke bulan Maret ini kan mempersiapkan acara selanjutnya juga, jadi nggak ada Oh, liburnya iya, sama iya, aja. iya. Kecuali nanti ini ya setelah Lebaran. Malah rame Mbak ya? Malah rame, besar itu rame sekali. Iya, iya. Juli udah Sawal masuk besar. banyak. Wah, rame-ramenya. Juli udah masuk lumayan sih Pak. Oke. Juli sudah masuk sampai sekarang sudah masuk. Sudah banyak kalau Juli bulan Juli banyak Pak sampai September ini. Luar biasa. Asmara Loka Wedding Organizer. Betul. Oke. Kemana Mbak kalau kita mau kepo-kepoin Asmara Loka? Silakan. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau kepoin Asmara Loka WO, nanti bisa buka aja untuk Instagramnya asmaraloka.wo untuk username-nya ya. Kalau untuk mungkin mau lihat keseharian kita sebelum acara, nanti bisa buka di YouTube-nya Asmara Loka WO yang tadi udah ditayangin. Channelnya sendiri Asmara Loka Wedding Organizer. Kemudian kalau mau lihat keseruan-keseruannya bisa buka di TikTok-nya. Sekarang kan lagi tren banget ya untuk TikTok ya Pak ya. Ini ada untuk username-nya itu asmaraloka.wo sama seperti Instagram-nya. Nanti buat teman-teman yang mau lihat, jadi Asmara Loka WO tidak hanya sekedar membantu di hari acaranya aja. Setelah acara kita masih ada momen yang terabadikan tentunya. Di situ. Mulai sebelum sampai dengan selesainya. Selesainya pun masih Ada. bisa terdokumentasi. Betul, terdokumentasi. Luar biasa. Iya. Asmara Loka. Iya. Oke. Gitu teman-teman SMK Negeri 2 Purwodadi yang mungkin dalam waktu dekat saudaranya, keluarganya, atau mungkin Bapak Ibu dan siapapun yang sebentar lagi ada rencana untuk hajatan pernikahan, percayakan ke Asmara Loka Wedding Organizer yang pastinya sudah teruji, yang sudah terbukti gitu ya. Amin. Sampai saat ini meskipun baru 1 tahun ternyata bisa. Luar biasa Mbak Dan Ika ya. sudah banyak acara yang kita handle Nah, pastinya. acara yang ini Mbak, acara terbesar. Acara terbesar dulu di Gedung Kartika Gubuk, Mm-mm, sama yang terakhir paling terakhir ini di tanggal 22 Januari mm-mm. di mana ya Pak namanya tuh? Daerah itu? Mana? Toro. Enggak yang pojok sana Pak, paling pojok sana. Pulau Kulon. Pulau Kulon. Itu acara besar banget. Dari semuanya terkonsep, itu mulai dari undangannya, souvenirnya itu bisa pesan sama saya Pak. Jadi dari semuanya itu bisa minta referensi dari saya juga punya kerjasama. Artinya kan untuk budgetnya juga lebih minim Iya, pastinya, iya. karena sudah satu paket. Luar biasa Mbak Ika ya. Betul. Mbak Ika ini pesan buat adik-adik yang sekarang masih duduk di bangku sekolah di SMK 2 atau mungkin untuk teman-teman alumni, apa ini Mbak yang mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman dan adik-adik kelas Mbak Ika? Oke, jadi sebelum kita tutup ya Pak, jadi saya ada sedikit cerita dulu, enggak apa ya Pak. Setelah lulus dari SMK 2, saya itu kan ada masalah keluarga, yang mana bapak sakit, pada akhirnya saya enggak bisa melanjutkan untuk kuliah pada waktu itu. Padahal saya sudah ada planning untuk kuliah. Dan setelah saya lulus kan ada teman-teman yang udah kuliah. Ya kalau dibilang sakit pasti sakit ya Pak. Yeah. Dengan kemampuan saya mungkin saya mampu untuk kuliah pada saat itu sebenarnya. Tapi berhubung bapak pada saat itu sakit, saya tidak mau egois untuk memaksakan harus kuliah dengan kondisi keluarga yang masih seperti itu. Akhirnya saya merelakan untuk tidak kuliah pada saat itu. Yeah. Akhirnya saya kerja dulu ikut orang. Setelah kerja ikut orang, saya punya uang sendiri. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk kuliah. Saya jadi gap year setengah tahun Pak. Teman-teman udah 1 semester, saya baru nyusul. Baru setengah. Iya, saya baru nyusul itu. Tapi dengan kemauan saya, dengan niat saya nekat pengen kuliah. Dengan biaya saya sendiri, akhirnya saya kerja ikut orang. Salah satunya juga IO tadi Pak. Saya kerja ikut orang, freelance di IO mana-mana, akhirnya bisa kuliah. Setelah kuliah, saya juga pernah kerja di perumahan. Jadi udah banyak relasinya sama notaris dan lain-lain. Klien-klien udah banyak Pak sebelumnya. Karena udah terbiasa ngomong sama klien, badannya udah terbiasa kan sekarang. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik yang mungkin adik-adik yang mau lulus atau teman-teman yang sekarang udah lulus, belum punya kerjaan atau apa, pesan saya buat adik-adik tentunya semangat belajar. Saya selalu ingat dengan perkataan salah satu guru SMK 2 yaitu Pak Martin.
tujuan kita hidup adalah untuk mati. Tapi sebelum mati kita perlu mempersiapkan itu dengan baik. Salah satunya dengan kita mempunyai atau membawa tas. Tas itu ada artinya, Pak. Target, arah, dan strategi. Kita harus punya target yang jelas, kita harus menentukan arah yang tepat, dan kita harus menyusun strategi supaya kita bisa mencapai target itu. Itu selalu saya ingat. Luar biasa ya. Betul. Tas, target, arah, dan strategi. Tentukan arahnya, tentukan targetnya, jelas mau kemana, jam berapa, sampai di mana, arahnya seperti apa, dan strateginya harus tepat. Kalau kita sampai salah itu tidak bisa kita capai itu yang namanya target. Gitu. Itu juga salah satu nasihat penting yang sampai saat ini selalu saya ingat. Dari yang perkataan selalu Pak Mbak Martin. Ika pakai ya. Iya, yang selalu saya terapkan, yang jadi prinsip saya saat ini, Pak. Oke, sip. Begitu teman-teman, SMK Negeri 2 Purwodadi. Sudah panjang lebar ya kita ngobrol dengan Mbak Ika dan sangat menginspirasi sekali untuk kita semua, terlebih untuk teman-teman yang masih muda saat ini ya. Jadilah anak muda yang selalu menggunakan tas tadi seperti pesan Mbak Ika. Iya. Tentukan target, kemudian hanya apa Pak? Arah. Tentukan arah dan tentukan strategi. strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Betul. Demikian acara ngopi kita, ngobrol pintar inspiratif Nusantara bersama Mbak Ika. Terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan hari ini bisa menyempatkan waktu untuk bersama kami. Senang sekali bisa diundang kemari. Nanti bisa lanjut untuk yang lain mungkin. Oke, siap Mbak Ika. Sangat menginspirasi sekali cerita dari Mbak Ika tadi dan pengalaman beliau ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di ngopi-ngopi yang berikutnya. Saya Pak Boy dan Mbak Ika Novita Damayanti. Kami mengucapkan terima kasih sekali untuk kebersamaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.